Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi al hadil siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kita kembali berjumpa dalam tayangan Kilas dan Syiar Sport Official dalam sesi TJS tanya jawab sahabat Tilas. Sahabat Tilas yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada sahabat semua dan juga melancarkan segala usaha dan mengabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, yang terpenting diberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan sahabat Tilas dalam tayangan misteri fenomena alam Gunung Galunggung. Tapi sebelum itu jangan lupa seperti biasa ngopi dulu. Kopi apa? Kopi putih yang manis. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat bener, masya Allah. Manis kayak siapa? Kayak yang Oke, sahabat Tilas, kita akan mulai. Apa pertanyaannya? Ini dia pertanyaannya. Pertanyaannya ini datang dari sahabat Tilas, akun Filzah Fakihah Bazlin. Pertanyaannya, apa ada kaitannya dengan Sangyang Raja Dharma, Mbah? Apakah fenomena alam yang terjadi ketika tim TTS itu liputan di Kawah Gunung Galunggung itu ada kaitannya dengan Sangyang Raja Dharma? Pasti yang bertanya ini adalah subscribernya Syiar Dalam Gelap. Ya, saya juga suka menonton beliau, idola beliau, Ustadz Hakim Bawazir. Dari dulu saya suka, dari pertama melihat waktu di Dua Dunia. Karena memang dari semuanya yang menayangkan dan mengungkap nama-nama tersebut hanya di Syiar Dalam Gelap atau SDG Ustadz Hakim Bawazir. Ya, salam takzim buat beliau. Maju terus Ustadz atau Syahatoilah. Jadi apakah ini ada kaitannya dengan Sangyang Raja Dharma? Kebanyakan di sana itu saya mencari tahu, tidak banyak yang mengetahui tentang sosok Sangyang Raja Dharma di Gunung Galunggung. Karena itu hanya diketahui oleh tokoh-tokoh kesundaan tertentu, bisa dibilang para sesepuh saja yang mengetahui, dan nggak banyak diceritakan tentang siapa sosok Sangyang Raja Dharma ini. Yang saya tahu, yang memang di situ ada tayangan yang pernah saya juga nonton, menyatakan bahwa Sangyang Raja Dharma itu menguasai ilmu atau menguasai petir, ya, menguasai petir. Dan waktu tahun 80-an ketika Gunung Galunggung meletus, ada fenomena alam yaitu letusan dan
hadir di sana. Nah, kemarin kita ketika liputan hal itu terjadi. Saya hanya bisa menjawab wallahu a'lam bishawab. Ya. Hanya Allah lah yang mengetahui. Tapi memang kalau ditanya secara pribadi, ya kemungkinan besar yang terjadi itu adalah fenomena alam dalam aktivitas gaib. Saya mempercaya itu dan saya meyakini. Tapi kembali lagi, kita harus tetap meyakini di atas itu semua. Nggak akan pernah itu bisa terjadi kalau bukan ada izin, ya, dan kehendaknya ilahi Rabbi. Ya, nggak mungkin hal yang terjadi di muka bumi ini, baik di alam nyata, alam dunia maupun di alam gaib, tanpa ada qada dan qadarnya Allah, ya, tanpa ada kehendaknya Allah. Nah, sebagai seorang muslim kita cukup meyakini sampai di sini. Ya, meskipun di tayangan itu saya sempat disebutkan oleh narasumber, nah, kalau istilah Sundanya teh dihayap, ya, dihayap, karena memang di hari itu diyakini oleh masyarakat sekitar Galunggung adalah hari Sabtu itu adalah hari di mana para leluhur atau para dangyang itu, para sangyang yang ada di Galunggung itu rapat. Wallahu alam. Memang pada saat itu yang kami rasakan, termasuk saya pribadi, itu energi dan aura yang begitu besar. Tambah lagi setelah adanya fenomena alam itu, ya, ditutup dengan muncul dulu dari arah sebelah kanan, ya, ini kanan saya, ya, muncul dari sebelah kanan itu ada siluet berbentuk kepala macan yang menghitam di langit itu besar sekali, terus kedip-kedip gitu terus hilang, ya. Setelah itu ada setelah ada longsoran, ya, wallahu alam bishawab apa yang terjadi pada saat itu. Yang jelas kami bersyukur kami bisa menyelesaikan liputan pada saat itu, meskipun niatnya pada saat itu untuk liputan kita ada yang mau kita bahas, itu akhirnya tidak terangkat dalam narasi, ya. Dan juga memang di tayangan sebelumnya tentang misteri fenomena alam Galunggung sedikit banyak sudah saya ceritakan, ya, apa-apa kronologis yang terjadi. Jadi jawabannya siapa tadi saya lupa namanya, Filza Fakihah Bazlin, saya hanya bisa menjawab secara umum wallahu a'lam bishawab, tapi secara pribadi kemungkinan besar iya, ya, kemungkinan besar, ya. Tapi kalau ditanya itu dalam aktivitas apa, saya kurang paham, ya, saya kurang paham, dan sebaiknya kita tidak mencampuri apa yang terjadi dalam urusan gaib, karena memang itu bukan ranah kita, ya. Selama itu tidak ada kita, toh nyatanya kami berada di situ pada saat itu, alhamdulillah Allah masih memberikan keberkahan dan keselamatan kepada kami hingga bercerita saat ini, dan itu aja yang menurut saya lebih utama untuk kita syukuri dan untuk kita yakini. Oke, sekian untuk jawaban pertanyaan atau tanya jawab sahabat Tilas kali ini, ya. Jaga terus kesehatan, jangan galau di saat kesulitan, selalu yakin akan ada kemudahan, ya. Maka dari itu senantiasa beristiqoroh, qanaah, istiqomah dalam mencari ridha Allah, maju terus jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.